Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dengan anggota pertama Muhammad Rehan, NIM G641983, Novaldi, NIM G641986, dan Muhammad Alfarizi, G641987, akan menjelaskan mengenai median finding algorithm. Pertama, kami akan memaparkan ide awal algoritma yang diusulkan, kemudian kami akan menampilkan pseudocut dari algoritma yang diusulkan, kompleksitas, best case, average, dan worst case. Kemudian kami akan menampilkan implementasi dalam pemrograman Python. Dan terakhir kami akan menampilkan hasil dari uji running time program Python. Untuk initial idea dari program yang kami usulkan adalah untuk mencari median dari sebuah data. Pada umumnya kita mencarinya dengan mengurutkan data tersebut, kemudian kita ambil elemen tengahnya. Jika hal tersebut dilakukan, maka kompleksitas dari algoritma yang kita buat atau program yang kita buat adalah bergantung pada nilai dari algoritma untuk sorting data tersebut. Untuk sorting data tersebut, kompleksitas yang dihasilkan tiap algoritma berbeda-beda, dapat dilihat pada layar di sebelah kiri bawah, tabel kiri bawah, di mana rata-rata algoritma untuk average time-nya sekitar n kuadrat. Untuk beberapa algoritma ada n log n, dan untuk worst case-nya di rata-rata di n kuadrat. Dengan metode tersebut kurang efektif, sehingga ada metode lain untuk mencari median dari sebuah data, yaitu metode quick select algorithm, di mana metode tersebut adalah tidak mengurutkan keseluruhan data, tapi hanya mengurutkan sebagian data saja, sehingga dapat dicari data yang terurut, di mana bisa dilakukan dengan cara metode divide and conquer, di mana kita hanya perlu membagi dua data, di mana data yang sebelah kiri adalah data yang lebih kecil dari pivot dan sebelah kanan adalah lebih besar dari pivot. Kemudian kita cek apakah data tersebut merupakan mediannya atau bukan. Jika bukan, maka kita akan lakukan pencarian ke sebelah kiri atau kanan tergantung nilai indeks dari median tersebut. Metode ini kurang efektif dianggap karena pencarian pivotnya masih dilakukan secara random. Kemudian untuk metode selanjutnya untuk mengoptimasi metode tersebut adalah menggunakan metode median of medians, di mana kita menentukan pivot menggunakan metode lain, yaitu disebut metode median of medians, di mana kita akan membagi tiap data tersebut menjadi bagian-bagian kecil. Sebagai contoh, pada metode median of medians adalah dibagi menjadi 5 data, sehingga pivot yang nanti akan diambil adalah diambil dari median-median data-data tersebut. Dapat terlihat pada gambar di sebelah kanan, data dibagi menjadi 5, kemudian diambil mediannya. Dari kumpulan median tersebut diambil mediannya lagi untuk dijadikan pivot. Hal ini dapat membuat algoritma menjadi lebih efektif karena pivot yang kita dapat mendekati dari nilai median. Untuk algoritma yang kami usulkan berdasarkan penjelasan tadi adalah kami mengusulkan algoritma quick select yang dikembangkan oleh Tony Hoare, yang digabungkan dengan algoritma pivot selection atau median of medians yang dikembangkan oleh Blum, Floyd, Pratt, Rivas, dan Tarjan. Selanjutnya ada ide awal. Pertama, kita ambil salah satu data dari list tersebut menggunakan teknik median of medians yang kita sebut sebagai pivot. Kemudian kita bagi menjadi dua kelompok. Elemen yang lebih kurang atau sama dengan dari pivot diletakkan di sebelah kiri, dan yang lebih besar kita letakkan di sebelah kanan pivot. Yang ketiga, lakukan pengecekan apakah pivot tadi berada pada indeks median atau tidak. Jika iya, maka pivot tersebut merupakan median dari list awal. Jika tidak dan indeks tersebut kurang dari indeks median, maka ulangi langkah 2 secara rekursi dengan data yang berada di sebelah kanan pivot sebagai list. Jika tidak dan indeks dari pivot lebih dari indeks dari median, maka ulangi langkah 2 secara rekursi dengan data yang berada di sebelah kiri pivot sebagai list. Untuk algoritma yang kami usulkan, dengan mengkombinasikan quick select dengan algoritma pivot selection, hasilnya bisa dilihat dari grafik berikut. Bisa kita lihat bahwa quick select dengan median pivot dapat menghasilkan hasil perhitungan yang lebih efisien dibandingkan quick select dengan random pivot. Kemudian untuk pseudocode yang kami usulkan yaitu seperti berikut. Pada ini kami membagi menjadi beberapa fungsi, di mana yang pertama adalah fungsi chunk. Di sini untuk membagi tadi untuk bagian algoritma untuk median of medians, di mana kita perlu membagi data menjadi sub-sub bagian. Di sini kita menggunakan fungsi chunk untuk membagi data tersebut. Kemudian ada fungsi pick pivot. Fungsi ini menggunakan fungsi chunk tadi, kemudian mencari median dari median yang ada yang setelah yang
dihasilkan dari data yang telah dimasukkan pada fungsi chunk. Kemudian ada fungsi quick select termodifikasi. Ini sama persis dengan fungsi quick select pada umumnya, akan tetapi kami tambahkan untuk pengecekan apakah data yang dimasukkan perlu dipecah-pecah atau tidak. Jika perlu dipecah-pecah, maka kami akan menggunakan pivot yang berasal dari fungsi pick pivot sebelumnya. Kemudian ada fungsi quick select median, di mana di sini adalah fungsi yang memanggil fungsi quick select tadi, akan tetapi di sini kita memberikan sebuah nilai K-nya sesuai pada gambar. Untuk kompleksitas dari algoritma yang kami usulkan tadi, untuk base case-nya adalah di Big O1. Kenapa Big O1? Karena pada skenario tertentu, kita bisa saja mendapatkan pivot yang tepat adalah pivot yang kita dapatkan adalah mediannya langsung. Untuk average case-nya adalah itu di ON. Kemudian untuk worst case-nya, menggunakan teorema master, kita dapatkan fungsi seperti berikut, di mana TN per 5 didapat dari data yang kami bagi menjadi masing-masing subbagian, yaitu bernilai 555 untuk ukurannya. Dan kemudian di sini ada 7N per 10 didapat dari 1 dikurang 3 per 10, di mana 3 per 10 itu adalah untuk melakukan median of median tadi, kita biasanya untuk 5 data, kita hanya perlu melakukan pencarian di 3 data seperti tadi. Jadi hanya perlu dilakukan 3 data dan kita akan dapatkan nilai dari si mediannya tersebut. Kemudian untuk setelah teorema master ini dihitung, kita akan dapatkan worst case sebesar ON sesuai dengan average case-nya. Selanjutnya pseudocode yang telah kami buat tadi kami implementasikan dalam bentuk source code menggunakan bahasa Python. Lebih di mana library yang kami gunakan ada 3, yaitu pertama library random. Library random ini digunakan untuk mengambil angka random. Yang kedua ada library time, di mana library time itu berguna untuk mencatat running time dari source code yang kami buat. Terus yang ketiga adalah ada library NumPy, yaitu library yang bertujuan untuk menyediakan fungsi untuk mengubah sebuah list pada Python. Next, Pak. Ini fungsi quick select. Lanjut, Pak. Lalu pada fungsi quick select, ya fungsi ini bertujuan untuk yang pertama menentukan pivot dari list yang sudah ada gitu. Jika elemen kurang atau sama dengan pivot, maka list akan diletakkan di sebelah kiri pivot, sedangkan jika elemen lebih besar dari pivot, maka list akan diletakkan di sebelah kanan, yang mana di sini direpresentasikan oleh variabel loss dan height. Lanjut, Pak. Kurang lebih seperti ini untuk menentukan program untuk menentukan median dari list yang telah diberikan. Lanjut, Pak. Kemudian untuk result, untuk menguji kode yang telah kami buat tersebut, kami menjalankannya pada suatu testing environment, di mana testing environment yang kami gunakan adalah laptop dengan CPU sebesar 4 core dan 4 thread dengan RAM 8 GB, serta menggunakan sistem operasi Ubuntu yang dijalankan pada virtual machine atau menggunakan WSL2 pada Windows 11. Sehingga performa yang diharapkan pada Ubuntu tersebut tidak keluar sebagaimana mestinya. Next. Berikut hasil pengukuran dari ukuran data 10 pangkat 2, dan berikut grafik rataan untuk ukuran data 10 pangkat 2. Berikut hasil pengukuran untuk ukuran data 10 pangkat 3, dan hasil grafik rataan ukuran 10 pangkat 3. Berikut hasil pengukuran data 10 pangkat 4, dan grafik rataan untuk ukuran data 10 pangkat 4. Selanjutnya berikut disajikan bagaimana rataan dari ukuran data dengan ukuran data 100.000 gitu, dengan rata-rataan waktu sekitar 2 detik gitu. Lanjut, Pak. Berikut grafik rataan ukuran data sebesar 100.000. Next aja, Pak. Sedangkan untuk ukuran data sebesar 1 juta atau 10 pangkat 6 itu rata-rata waktunya sebesar 21 detik untuk data 1, baik untuk data 1, data 2 maupun data 3.
kurang lebih grafik rataan untuk ukuran data 10/6 seperti berikut. Dan terakhir berikut grafik gabungan dari seluruh data 1, data 2, dan data 3 pada 5 ukuran data yang berbeda. Sekian. Mungkin sekian hasil presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.